Persija dengan Persela akhirnya telah berakhir dengan skor 1-1 dan saya hanya ingin mereview untuk pertandingan tadi karena saya menonton dari awal hingga akhir di televisi saya dan saya di sini hanya memberikan pendapat sesuai dari yang saya dapatkan dari pertandingan tadi. Saya sambil mengalir aja menjelaskan bahwa kembali lagi Persija harus memperoleh 3 poin agar bisa cepat-cepat naik ke papan atas dan Persela Lamongan juga wajib mendapatkan 3 poin untuk keluar dari zona degradasi. Jadi dua tim tentunya memiliki tujuan kemenangan yang sangat penting, namun akhirnya hanya memperoleh atau berbagi angka 1 poin. Tapi di sini permainan Persela Lamongan sangat luar biasa. Di babak pertama bisa mengendalikan bola possession dan memang Persija tidak melakukan pressing saat melakukan bertahan dan lebih banyak membiarkan Persela Lamongan hingga sampai setengah lapangan untuk mengontrol permainan. Ini yang saya lihat di lini tengah dari Persela Lamongan itu hidup semua. Dari tengah, sayap, lalu Wilson juga ya. Itu semuanya variasi serangannya sangat bagus untuk Persela Lamongan. Tapi yang perlu saya garis bawahi secara pemainan sayap atau pemain yang dimiliki oleh Persela Lamongan itu sebenarnya boleh dikatakan seimbang ya dengan Persija Jakarta. Tapi di pemain tengahnya itu memang lebih bagus untuk Persija Jakarta. Kualitas pemain di sektor lini tengahnya ya itu lebih di Persija Jakarta. Terbukti memang walaupun Persela Lamongan banyak melakukan bola possession dan mengontrol pertandingan, tapi tidak banyak peluang yang diberikan oleh pemain sayap, bahkan pemain seperti Wilson ya beberapa kali lah ya. Tapi dari pemain tengah dan sayap tidak banyak peluang juga yang diberikan di babak pertama. Tapi karena kualitas pemain tengah dari Persija Jakarta yang saya lihat lebih bagus ketimbang Persela Lamongan, yaitu ada Makan Konote dan Rohichan ya. Kalau Tony Sucipto saya nggak perlu komentari karena sudah terlalu berumur juga. Tapi Makan Konote dan Rohichan berapa kali membahayakan gawang Persela Lamongan walaupun tidak banyak melakukan sentuhan bola untuk kedua pemain ini. Tapi dengan skill individu dan kualitas pemain dari Persija Jakarta seperti Konate dan juga Rohichan di lini tengah itu mampu menghidupkan variasi serangan di Persija. Dan memang Marco Simic pun juga di pertandingan kali ini tidak terlalu bagus penampilannya menurut saya. Dan Riko Simanjuntak pun juga sedikit ya mungkin tetap bagus tapi nggak seperti biasa-biasanya lah ya. Tapi tetap bagus. Nanti di babak kedua saya bahas. Tapi di babak pertama lebih banyak Persela Lamongan yang memegang bola possession tapi sedikit peluang. Tapi kalau Persija Jakarta tidak banyak melakukan bola possession tapi sekalinya menyerang lewat sisi tengah terutama Rohichan dan Makan Konote itu langsung berbahaya dan memberikan banyak peluang. Terutama Makan Konote yang berapa kali ya itu sayang sekali harusnya bisa dijadikan gol. Dan variasi serangan Persija Jakarta di pertandingan kali ini itu lebih sedikit bagus ya dibandingkan pertandingan kemarin-kemarin karena lini tengahnya lebih hidup. Jadi variasi serangan Persija Jakarta di pertandingan kali ini kalau kalian amati itu lebih ada lagi variasinya. Dari tengah sudah ada Makan Konote dan Rohichan itu juga bagus, lalu Riko Simanjuntak juga bermain bagus. Hanya saja memang Marco Simic yang penampilannya mungkin sedikit kurang baik. Dan masuk ke babak kedua seperti biasa juga pertandingan babak pertama tadi kan seimbang ya boleh dibilang, dan di babak kedua juga sebenarnya seimbang. Dan memang Persela Lamongan berhasil terlebih dahulu mencetak gol ya lewat Malik dari shoot yang cukup bagus. Dan kembali lagi setelah Persela unggul 1-0, Persija banyak melakukan ball possession ya karena udah posisi tertinggal. Dan Persela Lamongan tidak melakukan pressing seperti yang dilakukan di babak pertama. Mungkin kalau melakukan pressing seperti di babak pertama itu berbeda cara bertahannya. Tapi justru lebih mundur lagi ke sektor tengahnya, lebih ke belakang lagi. Jadi benar-benar totalitas defense dan mengandalkan serangan balik untuk Wilson yang biar membawa bola, mengontrol bola gitu ya saat melakukan counter attack. Tapi ya juga tidak banyak yang bisa ditembus juga walaupun beberapa kali sempat ingin melakukan counter attack ya Persela Lamongan. Tapi ya masih kandas juga. Dan Persija Jakarta itu terus melakukan serangan sampai Marco Simic pun diganti suatu ya ini saya nggak berani komentari karena mungkin penampilan Marco Simic juga nggak terlalu bagus. Tapi ketika Marco Simic diganti, Riko Simanjuntak itu terlihat lebih bermain lepas. Karena biasanya kan mungkin si Riko Simanjuntak terpaku dengan crossing ya. Tapi dengan tidak adanya Marco Simic, Riko Simanjuntak berapa kali melakukan penetrasi
sampai ke tengah, dari sayap kanan ke tengah membawa bola gitu ya, dan melakukan shoot walaupun masih off target. Tapi lebih terlihat variasi dari Rico Simanjuntak, nggak selalu di sayap kanan memberikan crossing, lebih banyak variasinya. Dan ini apakah mungkin bagian dari strategi Alessio? Yaitu bisa juga, karena terlihat lebih jalan sebenarnya variasi Persija Jakarta di babak kedua setelah tertinggal. Nah, ini juga menjadi PR bahwa menurut saya Persija Jakarta, kenapa penampilannya harus bagus di saat tertinggal? Ini yang harus saya soroti. Dan Persela Lamongan kan di babak kedua posisi unggul 1-0 tidak banyak ya untuk melakukan bola possession kembali seperti di babak pertama, karena Persija kan terus-terusan memberikan serangan. Tapi Persija Jakarta kembali lagi lewat set play bola hidup ya, nggak banyak peluang juga. Walaupun banyak tendangan-tendangan seperti headingan dari Nico ya, itu kan juga bagus, tapi sayang nggak bisa dimanfaatkan jadi gol juga, off target. Tapi dari bola mati, Marco Motta bisa mencetak gol lewat assist dari Rico Simanjuntak ya, tapi lewat bola mati ya, bukan lewat set play, tapi lewat bola mati. Nah, ini PR untuk Persija Jakarta, bahwa kembali lagi masalah mencetak gol melalui set play yang perlu dikembangkan. Tapi sejauh ini saya melihat Persija Jakarta untuk pertandingan kali ini lawan Persela, memang variasi serangan dari lini tengah Persija Jakarta itu lebih hidup. Tinggal kita lihat nanti ke depannya, semakin cepat beradaptasi mungkin Makan Konote, Rohit Chan, lalu Marco Simic, ada Rico Simanjuntak, mungkin di sayap kiri nanti ada Nico atau siapa. Ya harusnya bisa cepat beradaptasi agar Persija Jakarta lebih cepat mencetak gol gitu loh. Dan permainan dari Persela Lamongan di pertandingan kali ini saya acungi jempol, karena setelah unggul atau imbang ya 1-1, itu Persela Lamongan justru lebih banyak peluang. Ya, lebih banyak peluang, berapa kali di save dari tendangan kaki kiri dilakukan shoot ya, lalu di save oleh Andre Tani, lalu dari corner juga setelah itu headingan dari Persela Lamongan bisa di save lagi oleh Andre Tani. Jadi penampilan Andre Tani ini sangat luar biasa. Kalau kiper penampilannya luar biasa kan artinya sering keserang ya. Nah ini ya, jadi PR untuk Persija Jakarta bahwa jangan bermain bagus di setiap skornya ini tertinggal gitu loh. Harusnya tetap bermain bagus di awal pertandingan hingga akhir, terus seperti itu. Jangan hanya di saat sudah unggul atau di saat tertinggal bermainnya baru bagus. Itu kan yang beberapa kali menjadi kerugian ya, di luar dari hasil imbang ini 1-1. Lawan Persipura pun juga sama, ketika posisi kalah baru Persija bermain bagus di babak kedua. Nah ini yang harus disoroti oleh pelatih, bahwa Persija Jakarta harus tetap gaspol dari kick off babak pertama, menit pertama ya harus gaspol terus dengan cara permainan yang sudah bagus untuk Persija Jakarta. Variasi serangannya bagus. Tinggal kita lihat nanti ke depannya, semoga ini bisa menjadi perkembangan yang bagus untuk Alessio, karena kan saya selalu bilang Alessio minim strategi. Tapi dengan datangnya Makan Konote dan Rohit Chan di pertandingan tadi juga sedikit membuat saya terlihat strateginya lebih bagus untuk Alessio, lebih terlihat di lini tengahnya hidup. Jadi semoga untuk Persija Jakarta kedepannya lebih cepat lagi beradaptasi pemain-pemain barunya, dan juga untuk Persela Lamongan walaupun ini hasil imbang, tapi paling enggak mental dari Persela Lamongan harusnya kembali lagi bisa move on dan cepat-cepat juga bisa bersaing di masalah zona degradasi. Dan kita juga melihat besok Persipura, karena jika ini kan Persela Lamongan kalau nggak salah naik dulu ya, karena Persipura belum main ya mungkin ya. Jadi itu aja review yang saya bisa berikan untuk pertandingan tadi. Terima kasih yang sudah nonton. Untuk fans dari Persija dan Persela Lamongan, saya minta maaf jika ada omongan saya yang salah, dan kalian silahkan untuk koreksi saja dan berikan pendapat kalian. Dan nanti kita ketemu di video berikutnya ya. See you.